Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan yang baik ini, bersama saya Prihasta Brata Putranto, kita akan bersama-sama membahas mengenai manajemen dana bank. Presentasi ini dibentuk dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah manajemen perbankan dengan dosen pengampu Weni Desti Febrian pada program studi manajemen Universitas Dian Nusantara. Berbicara mengenai bisnis perbankan, pada dasarnya bank memiliki fungsi utama sebagai penghubung antara pihak yang surplus dana, yaitu para nasabah atau pemilik modal, dengan pihak yang defisit dana, yaitu mereka para pengusaha yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif mereka atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif mereka. Dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat, pada dasarnya bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan pandangan. Akan tetapi, bank syariah memiliki hukum tersendiri yang lain dengan bank konvensional terkait akad-akad yang digunakan dalam bertransaksi, yang mana mereka merujuk pada hukum-hukum syariah atau hukum Islam. Manajemen dalam suatu badan usaha, baik itu industri, niaga, jasa, maupun juga jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan. Dan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, manajemen haruslah diselenggarakan dengan cara efisien dan profesional. Demikian juga dalam dunia perbankan. Manajemen menjadi sangat penting sebab hal ini akan mempengaruhi kinerja perbankan dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menginginkan lembaga keuangan yang amanah, yang dapat dipercaya dalam mengembangkan dana yang dimilikinya, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sebelum kita masuk ke dalam tema bagaimana bank mengelola dana yang berhasil dikumpulkannya menjadi keuntungan, marilah pertama-tama kita membahas dari mana bank mendapatkan sumber-sumber dananya. Sumber dana bank dapat kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua adalah dana yang bersumber dari pihak luar bank atau kita sebut pihak kedua. Kemudian yang ketiga yaitu dana dari masyarakat. Pada sumber dana dari pihak pertama atau dana sendiri, yaitu yang pertama setoran modal dari pemegang saham. Dalam hal ini pemilik saham pertama menyetorkan dana tambahan, atau bisa jadi investor membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jenis yang kedua yaitu adalah cadangan-cadangan bank. Cadangan yang dimaksud di sini adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang memang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Dan jenis yang ketiga yaitu adalah laba yang ditahan, yaitu adalah laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham pada tahun yang bersangkutan. Adapun sumber dana bank dari pihak kedua yaitu berupa pinjaman dari pihak luar bank. Ini bisa berupa setoran jaminan, dana transfer, atau surat berharga pasar uang. Bisa juga berbentuk diskonto dan juga kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman dari lembaga keuangan yang bukan bank, kemudian juga pinjaman dari bank dalam negeri maupun juga luar negeri. Untuk sumber dana bank yang terakhir, yaitu adalah sumber dari pihak ketiga atau dari masyarakat. Bentuknya yang pertama adalah giro dan tabungan. Giro dan tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga atau dari masyarakat, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valuta asing. Perbedaannya adalah pada penarikan dan penyetoran. Pada giro, penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat, sedangkan untuk tabungan, penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Pada perbankan syariah, giro dan tabungan hanya berupa titipan atau simpanan tanpa imbalan. Ini disebut dengan wadiyah. Bank tidak diperbolehkan untuk menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun pada jenis rekening wadiyah. Begitu juga sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan
imbalan atau keuntungan dari rekening wadiah. Namun demikian, atas kehendak bank sendiri, bank dapat memberikan imbalan berupa bonus atau hibah kepada pemilik dana. Sumber dana dari masyarakat yang berikutnya adalah simpanan berjangka atau deposito berjangka. Deposito berjangka adalah suatu bentuk simpanan dalam kurun waktu yang lama, di mana penarikan pada jenis simpanan ini tidak dapat dilakukan sebelum jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jenis sumber dana masyarakat yang terakhir yaitu adalah kuasi ekuitas atau yang dikenal dengan mudharabah. Mudharabah merupakan suatu produk perbankan syariah yang mana ini merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik dana atau sahibul mal dengan pengusaha atau mudharib. Mereka melakukan suatu usaha kerjasama dan menentukan proporsi masing-masing terhadap keuntungan maupun juga kerugian. Adapun dalam proses usaha sehari-hari, pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan. Setelah kita membahas apa saja sumber-sumber dana bank, mari sekarang kita masuk ke dalam tema penggunaan dana bank. Dana yang sudah berhasil dihimpun oleh bank hanya akan menjadi beban apabila tidak ada alokasi untuk tujuan-tujuan produktif. Namun sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu, maka pengalokasian dana harus melalui berbagai pertimbangan. Di antaranya yaitu risiko dan jangka waktu. Proses pemilihan investasi harus dilakukan dengan seksama, karena kesalahan dalam pemilihan bentuk investasi akan membawa akibat bank tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat kita klasifikasikan kepada dua. Yang pertama yaitu berdasarkan prioritas penggunaan dana, dan yang kedua berdasarkan sifat aktiva bank. Terdapat 4 tingkat prioritas pada penggunaan dana bank berdasarkan prioritas. Prioritas pertama adalah primary reserve, yaitu diadakan untuk pemenuhan legal reserve requirement. Primary reserve atau cadangan primer adalah dana yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum untuk keperluan operasi, termasuk untuk memenuhi kewajiban-kewajiban bank. Prioritas kedua, atau yang kita sebut dengan secondary reserve, merupakan protective investment yang berfungsi sebagai cadangan untuk pemenuhan likuiditas. Secondary reserve atau cadangan sekunder harus memiliki kriteria high quality, short term maturity, dan marketability. Penggunaan dana bank dalam bentuk cadangan sekunder dan juga primer mutlak dilakukan, karena kedua cadangan ini merupakan pilar utama bank untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus secara terus-menerus memelihara dan menjaga alat-alat likuid agar terhindar dari resiko likuiditas yang bisa timbul akibat adanya penarikan simpanan yang jumlahnya besar dan tidak diperkirakan sebelumnya. Prioritas ketiga pada penggunaan dana bank ada pada customer credit demands, yaitu pemenuhan kebutuhan kredit para nasabahnya. Perlu kita ketahui bahwa penerimaan yang utama dari perbankan adalah penyaluran kredit atau pembiayaan. Mengingat penyaluran kredit ini tergolong pada aktiva yang produktif dan tingkat penerimaan yang tinggi, maka sebagai konsekuensi dari itu, penyaluran kredit juga mengandung risiko yang tinggi dibandingkan dengan aktiva yang lain. Prioritas terakhir pada penggunaan dana bank adalah open market investment, yakni investasi yang dilakukan oleh bank. Ini dapat berupa dana dalam surat-surat berharga jangka menengah maupun jangka panjang, atau penyertaan langsung pada badan usaha lain. Bentuk surat berharga itu dapat berupa saham dan obligasi. Prinsip penggunaan dana bank yang berikutnya didasarkan pada sifat aktiva. Ini secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, aktiva yang tidak menghasilkan, dan yang kedua, aktiva yang menghasilkan. Aktiva yang tidak menghasilkan contohnya primary reserve. Ini terkait dengan legal reserve requirement untuk pemenuhan ketentuan likuiditas wajib minimum. Yang kedua, penanaman dana dalam aktiva tetap. Contoh sederhananya pembelian gedung perkantoran. Jenis aktiva yang kedua adalah aktiva yang menghasilkan.
Dari sinilah bank mengharapkan adanya keuntungan dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana. Yang pertama ada secondary reserve. Ini biasanya berbentuk surat-surat berharga. Surat-surat berharga yang dikategorikan sebagai cadangan sekunder atau secondary reserve adalah surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara, sertifikat deposito, dan surat-surat berharga jangka pendek lainnya. Jenis aktiva yang menghasilkan yang kedua adalah kredit atau pembiayaan. Seperti yang kita sudah bahas bahwa dalam prinsip penggunaan dana bank berdasarkan prioritas, pemenuhan kredit merupakan prioritas yang ketiga dan merupakan salah satu pendapatan utama dalam dunia perbankan. Jenis aktiva yang menghasilkan terakhir yang kita bahas dalam presentasi ini adalah investasi dana jangka panjang. Ini dapat berupa penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka menengah dan jangka panjang, atau bisa juga berupa penyertaan langsung pada badan usaha. Sekarang kita masuk ke dalam tema pengelolaan aktiva bank. Dalam pengelolaan aktiva suatu bank, kita harus memperhatikan karakteristik dari penghimpunan dana pada sisi pasifa. Ada beberapa pendekatan pengelolaan aktiva dan pasifa bank. Yang pertama, the pool of funds approach. Pendekatan pool of funds memerlukan dana tersebut sebagai dana tunggal, tanpa memperhitungkan sifat-sifat dari komponen pembentuk dana. Yang kedua yaitu assets allocation approach. Konsep pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan pool of funds. Karena dalam kenyataannya masing-masing sumber dana memiliki sifat-sifat tersendiri. Oleh karena itu, pengalokasian dana juga harus mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing sumber dana. Sekarang mari kita lihat skema dari the pool of funds approach. Yang sebelah kiri adalah skema dari sumber dan penggunaan dana pada perbankan syariah. Dan yang sebelah kanan adalah pada bank konvensional. Dapat kita lihat pada keduanya bahwa segala sumber dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dimasukkan ke dalam satu pool of funds, yang kemudian dari pool of funds tersebut disalurkan ke berbagai jenis aktiva. Sekarang mari kita beralih ke pendekatan pengelolaan aktiva yang kedua, yaitu asset allocation approach. Kita dapat lihat sebelah kiri adalah sumber dan penggunaan dana dari perbankan syariah. Yang sebelah kanan adalah pada perbankan konvensional. Kita lihat di sini tidak semua sumber dana dikeluarkan pada semua jenis aktiva. Ini karena manajemen menentukan sumber dana mana yang paling memiliki kesesuaian dengan aktiva yang padanya dana dikeluarkan. Dan terakhir, saya di sini menyajikan sebuah tabel dari jenis-jenis aktiva yang dimiliki oleh bank konvensional dan bank syariah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir dari presentasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.